Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9 sampai 10. Yosua 1 ayat 9 sampai 10. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjadi Kuat di Dalam Tuhan. Sahabat suara kasih, kisah Yosua adalah salah satu kisah di mana Tuhan hadir secara nyata untuk mendorong seorang pria yang maju menjalankan tampuk kepemimpinan menggantikan Musa. Kita mungkin akan sekilas berpikir kenapa Tuhan harus berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apakah Yosua punya masalah ketakutan? Apakah dia sosok yang pemalu? Dan beberapa dari kita mungkin sempat berpikiran demikian. Tapi mari kita lihat kembali latar belakang Yosua. Bukankah dia adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah perjanjian? Dia dan Kaleb adalah pengintai yang dengan sangat berani berkata, ayo memasuki tanah perjanjian itu. Sementara 10 pengintai lainnya memilih untuk melarang bangsa Israel untuk maju, karena rasa takut mereka menyaksikan raksasa besar yang ada di negeri tersebut. Bukan hanya itu, selama 40 tahun Yosua mendapatkan didikan di bawah Musa. Ia tentu saja belajar banyak tentang kepemimpinan Musa yang didasarkan pada tuntunan Tuhan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Yosua sebenarnya bukanlah sosok yang pemalu dan penakut, melainkan pemimpin yang terlatih dan berani. Tetapi melalui Yosua 1 ayat 9, Tuhan ingin menegaskan kembali posisi kepemimpinannya yang sangat menentukan, karena ia sedang memimpin bangsa yang besar dengan misi yang juga tidak mudah. Karena itu, Tuhan mengingatkan Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Peneguhan yang Tuhan sampaikan ini benar-benar didengarkan oleh Yosua, sehingga dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan sendiri menuntun di sepanjang kepemimpinannya. Bahkan uniknya, dia menyampaikan perkataan yang persis sama dengan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa yang ia pimpin, saat menghadapi medan peperangan. Katanya, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Yosua 10 ayat 25. Sahabat suara kasih, kita bisa melihat bagaimana Yosua berdiri sebagai pemimpin yang memiliki karakter dan nilai. Ia bukan saja taat, tetapi juga menaruh imannya sepenuhnya kepada janji Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan banyak sekali rintangan. Yosua tahu ia tidak dapat mengendalikan keputusan orang lain, dan ia tidak dapat memimpin orang ke tempat yang ia sendiri tidak bersedia pergi. Tetapi ia memilih taat dan melakukan persis seperti apa yang Tuhan minta.
sampai akhirnya ia bisa menyelesaikan misi tersebut hingga garis finish. Marilah kita renungkan, tahukah kita bahwa Allah ingin kita menjadi kuat dan berani, dan Ia akan membekali kita untuk memimpin, seperti Yosua, bahwa dia belajar cara memimpin yang baik melalui firman Allah. Hari ini, tantangan apapun yang Anda hadapi di dalam kepemimpinan Anda, mari meneladani kepemimpinan seperti Yosua yang memilih menjadi kuat dan berani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Suara Kasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan Kristen hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan terang bagi hidup kita. Saya mengundang saudara yang terkasih untuk menutup renungan kita hari ini dengan doa berkat. Agar apa kita doakan dan rindukan, dapat Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati hati kami, serta sukacita yang telah Engkau berikan. Kini kami mohon, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua, bimbinglah langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan berikanlah hikmat serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati tulus, memanjatkan doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau sumber pengharapan selalu memberikan kepada kami kesehatan. Kiranya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, dapat memberikan penyembuhan bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit. Karena Engkaulah penyembuh yang ajaib, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada para dokter dan tenaga medis lainnya. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di hari ini, kami memohon kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, dan memberikan kebijaksanaan bagi kami dalam setiap tindakan yang kami ambil. Ya Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja, dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain, dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, di luar sana masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka. Ya Bapa, kiranya pekerjaan kami dapat menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang bijaksana, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau memberkati perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar. Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang membiayai pendidikan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala hal terkait rezeki dan keuangan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekayaan, dan kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Engkau percayakan kepada kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana. Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pintu rezeki yang baru jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikanlah kecukupan kepada kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Lindungilah kami dari kecemasan akan masa depan finansial, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap cobaan yang terkait dengan urusan keuangan. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dengan cara kami membagi dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala ciptaan-Mu, kami datang kepadamu dengan permohonan kami terkait cuaca.
Kami memohon agar Engkau memberikan cuaca yang baik bagi kami, melindungi kami dari bencana alam, dan memberikan keselamatan dalam setiap perjalanan dan aktivitas kami di luar ruangan. Kami sadar bahwa Engkau memiliki kuasa atas langit dan bumi, dan kami memohon kiranya Engkau memberikan hujan dan sinar matahari pada waktu yang tepat bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan makhluk-Mu. Berikanlah cuaca yang kondusif bagi pekerjaan tani, dan bagi kelangsungan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau adalah benteng yang kokoh bagi umat-Mu, tempat kami mencari perlindungan di dalam kesulitan. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala bentuk bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Lindungilah kami dari kejahatan, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan segala hal yang dapat membahayakan kami secara fisik, emosional, maupun spiritual. Berikanlah keamanan bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan komunitas kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan yang kuat dan setia. Bimbinglah kami agar dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang datang dari hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati keluarga kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan dan perbedaan yang ada di antara kami. Bantu kami untuk saling mendukung, memaafkan, dan mencintai satu sama lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Lindungilah keluarga kami dari godaan yang dapat memecah belah hubungan, dan kuatkanlah ikatan kasih di antara kami. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang tua, kesabaran bagi anak-anak, dan kebijaksanaan bagi semua anggota keluarga untuk saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Kami memohon agar keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan sukacita senantiasa hadir. Bimbinglah kami agar keluarga kami dapat menjadi teladan yang mencerahkan bagi lingkungan sekitar. Ya Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur atas channel renungan ini, yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan renungan ini. Berkati semua para pelayan Tuhan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat, untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja, dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan dalam melayani sesama. Berikanlah keberkahan pada setiap program pelayanan, sekolah minggu, kelompok doa, misi, dan setiap inisiatif pelayanan lainnya yang dilakukan oleh gereja. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami bersatu dalam doa ini, memohon petunjuk dan keberkahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan kami memohon doa bagi pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan yang adil dan bijaksana di tengah-tengah kami. Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan, dan kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, dalam mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Berikanlah mereka keberanian untuk berbuat adil, integritas dalam tindakan, dan kesatuan dalam melayani masyarakat. Kami memohon agar Engkau melindungi negara kami dari segala ancaman, kekerasan, dan kekacauan. Berikanlah perdamaian bagi masyarakat kami, serta kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dalam kebebasan dan martabat yang dihormati.
Kami memohon agar pemerintah kami diarahkan oleh-Mu dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian kepada rakyat. Kami juga memohon agar Engkau memberkati dan melindungi mereka yang berada dalam posisi yang rentan. Semoga pemerintahan kami menjadi instrumen kebaikan dan kasih di dalam masyarakat. Ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati dan membimbing kami dalam menghadapi masa depan yang belum pasti. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi hidup kami. Namun kami juga merasa cemas dan tidak pasti terhadap apa yang akan terjadi. Bimbinglah kami agar dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama kami di setiap langkah hidup kami. Bantu kami untuk melihat masa depan dengan penuh harapan dan iman yang kokoh kepadamu. Kami memohon agar Engkau memberikan bimbingan dan hikmat bagi keputusan-keputusan yang harus kami ambil, serta memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami di masa depan. Inilah segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang mengabulkan segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.